dan mahasiswa PG PAUD Stampu 2024 dari kelas C dengan NIM 1243113060 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Irfan, SPD, MOR. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, mungkin ketika mendengar filsafat, banyak di antara kita yang merasa ini adalah topik yang sangat sulit. Nah, namun sebenarnya filsafat ini sangat dekat dengan kehidupan kita, karena ia adalah seni berpikir secara mendalam. Nah, pada bab ini kita akan melihat ataupun membahas bagaimana Pancasila itu bukan hanya sekedar teks, tapi merupakan hasil renungan jiwa yang sangat dalam daripada pendiri bangsa kita. Langsung saja ke dalam pengertian filsafat menurut para tokoh. Nah, jadi teman-teman, secara etimologis, kata filsafat berasal dari filosofia, yang artinya adalah cinta akan kebijaksanaan. Nah, dari para tokoh besar dunia yang mempunyai pandangan menarik soal ini, seperti Plato yang menyebutkan sebagai ilmu untuk mencapai kebenaran asli, sementara Aristoteles dan Immanuel Kant menganggap bahwa filsafat ini adalah sebagai ilmu yang mencakup logika, etika, dan metafisika. Intinya, filsafat adalah usaha manusia untuk memahami dunia secara utuh. Nah, jadi bagi bangsa Indonesia, filsafat ini bukan hanya soal teori dari luar, tokoh seperti Descartes dan Hasbulla Becri. Hasbulla Becri menekankan bahwa filsafat adalah penyelidikan mendalam tentang hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia. Nah, jadi teman-teman, Pancasila ini tentunya lahir dari proses berpikir secara seperti itu, sebuah perenungan panjang untuk mencari jawaban atas pertanyaan. Nah, jadi bagaimana seharusnya bangsa Indonesia hidup dan bertindak? Contohnya, nah jadi seperti saat ini kita menyebut Pancasila sebagai sistem filsafat, artinya bahwasanya kelima sila yang ada pada Pancasila ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi mereka itu membentuk satu kesatuan pemikiran yang utuh. Nah, jadi Pancasila ini adalah jawaban kebijakan dari para pendiri bangsa kita terhadap identitas dan tujuan bangsa kita yang semakin besar dan berdaulat. Kemudian kita akan membahas tentang sifat dan karakteristik dari berpikir filosofis. Nah, jadi teman-teman, ada 3 sifat utama dalam berpikir filsafat yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah reflektif, yang kedua radikal, dan yang ketiga adalah integral. Dimana yang pertama yaitu reflektif, itu adalah artinya hasil dari renungan yang sangat dalam, bukan sekedar ikut-ikutan ataupun tren. Kemudian ada radikal, itu artinya memberikan pemikiran sampai akar-akarnya, dimana itu mencapai penyebab paling mendasar dari suatu masalah. Kemudian yang terakhir adalah integral, itu artinya adalah melihat segala sesuatu secara utuh ataupun tidak sepotong-sepotong. Nah, jadi Pancasila sebagai sistem filsafat ini memiliki sifat-sifat tersebut. Ia tidak hanya hasil perenungan yang sangat matang ataupun reflektif, tetapi digali dari akar budaya kita sendiri yang disebut dengan radikal. Inilah yang membuat Pancasila menjadi dasar yang sangat kuat bagi negara kita, karena ia cukup terhadap semua aspek ataupun integral. Nah, jadi dengan berpikir secara filosofis, dengan ketiga hal tersebut kita diajak untuk tidak hanya melihat permukaannya saja, tetapi kita belajar untuk memahami mengapa sesuatu itu benar ataupun salah melalui berpikir filosofis ini. Nah, jadi sifat berpikir seperti inilah sangat berguna bagi mahasiswa agar tidak termakan informasi yang dangkal ataupun selalu berusaha mencari kebenaran yang hakiki dalam setiap situasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, jadi teman-teman, pada dunia filsafat ada 3 landasan utama yang dimiliki oleh Pancasila. Yang pertama adalah ontologis. Ontologis ini itu artinya adalah sebagai hakikat keberadaan. Nah, jadi Pancasila itu mengakui bahwa hakikat manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat. Nah, jadi artinya setiap kebijakan negara harus dihargai keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Kemudian yang kedua adalah epistemologis. Itu adalah tentang berbicara tentang pengetahuan. Nah, jadi Pancasila itu digali dari pengalaman nyata, budaya, kearifan lokal,
dan bangsa kita sendiri. Nah, ini membuktikan bahwa kita punya kesuksesan sendiri dalam bernegara. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu aksiologis. Itu artinya adalah tentang memberi nilai ataupun kegunaan. Nah, jadi Pancasila ini memberikan kita tindakan nilai mana yang lebih utama antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Nah, jadi dari ketiga landasan ini kita bisa memastikan bahwa Pancasila itu adalah sistem yang sangat lengkap. Nah, ia menjelaskan siapa kita, yaitu ontologis, dari mana ilmu itu berasal, yaitu epistemologis, dan untuk apa nilai-nilai itu kita gunakan, yaitu aksiologis. Nah, jadi dengan memahami dari ketiga hal tersebut, kita akan sadar bahwa Pancasila itu adalah sistem pemikiran yang sangat canggih atau luar biasa hebatnya. Kemudian kita akan membahas tentang dinamika historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, dalam sejarah, pemahaman Pancasila sebagai filsafat terus berkembang. Di era Presiden Soekarno, mulai Pancasila itu diposisikan sebagai filosofis groundlegs ataupun fondamen filsafat negara yang sangat kuat. Kemudian Bung Karno menggali nilai-nilai dari bumi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita punya prinsip hidup sendiri yang tidak kalah dari ideologi besar dunia lainnya. Nah, kemudian pada masa era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila lebih ditekankan sebagai Weltanschauung ataupun pandangan hidup melalui program penataan P4. Nah, pada masa ini pemerintahan itu ingin agar Pancasila itu menjadi pedoman praktis dalam memperlakukan sehari-hari seluruh rakyatnya. Nah, jadi meskipun caranya itu berbeda, tujuannya tetap sama, yaitu menjadikan Pancasila sebagai ruh ataupun nyawa dalam kehidupan berbangsa. Nah, kemudian pada era saat ini, reformasi hingga saat ini, tantangannya adalah bagaimana kita mengkaji Pancasila secara kritis dan akademis. Nah, kita ingin Pancasila itu tetap relevan dan adaptif, tetapi perkembangan zaman yang di dalam perkembangan zaman yang cepat. Nah, jadi dinamika sejarah ini mengajarkan kita untuk sebagai sebuah sistem filsafat ini, Pancasila itu harus selalu hidup dan terus berkembang selama kita terus merenungkannya. Kemudian sampailah kita ke dalam kesimpulan di mana Pancasila ini adalah sistem filsafat yang komprehensif, ya, artinya adalah menjiwai hubungan antara manusia, masyarakat, dan Tuhan. Nah, ia memenuhi semua unsur filsafat yang mendalam, mulai dari landasan keberadaan hingga tujuan nilai. Nah, jadi Pancasila ini itu adalah benteng identitas nasional kita yang sekaligus menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur jalannya negara ini. Nah, jadi dengan memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, memberikan prinsip yang kokoh, tidak mudah goyah oleh perubahan zaman. Nah, jadi nilai-nilai yang diberikan pun kepada kita itu seimbang antara hak dan kepentingan bersama melalui jalan tengah, yaitu melalui dengan musyawarah mufakat. Nah, jadi inilah kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah memperhatikan atas presentasi ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Irfan atas bimbingannya. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Terima kasih.